Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita kembali di ibadah minggu pelayanan anak. Pada hari ini kita dilayani oleh dua kakak layan, yang pertama Kak Cia dan satu lagi yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Kak Dona. Adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kudaki Daki. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas terbentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, kita sudah selesai menyanyikan lagu pujian. Sekarang kita akan membuka ibadah ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Cia akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami, kakak layan dan adik-adik dapat kembali bertemu walaupun secara online untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong supaya ibadah kami pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan bagi nama-Mu, dan kami juga boleh lebih mengenal Engkau ya Bapa, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan satu lagu lagi adik-adik, yaitu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, karena Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita beribadah IMPA pagi hari ini bersama-sama masing-masing dari rumah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersama adik-adik kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersama adik-adik layan akan siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Adik-adik, mari kita membaca Alkitab dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, ia mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami," katanya kepada mereka. "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerima, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian firman Tuhan pagi hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, kakak punya cerita ya. Cerita ini suatu ketika ada seorang pemilik kebun anggur. Pagi-pagi benar ia sudah keluar mencari orang-orang yang mau bekerja ke kebun anggurnya. Kemudian pemilik kebun anggur ini bertemu dengan beberapa orang dan mereka sepakat mendapat upah 1 uang perak. Nah, lalu mereka mulai bekerja dengan giat di kebun anggur. Mereka mendapatkan upah bayaran yang sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sementara yang lain bekerja, bapak pemilik kebun tadi pergi keluar untuk mencari orang lain yang sedang duduk-duduk di pasar. Ada yang waktu siang, ada yang sore. Pak kebun ini mengajak orang-orang ini bekerja di kebun anggurnya. Kenapa diajak? Karena mereka tidak memiliki pekerjaan, dan pemilik anggur ini bermurah hati. Mereka senang sekali diajak untuk bekerja. Nah, ketika semua selesai bekerja, tiba saatnya mereka pembagian upah atau bayaran. Dari yang datang paling pagi bahkan sampai pada yang datang siang atau
sore. Ternyata mereka semua mendapat upah yang sama atau gaji yang sama, yaitu 1 uang perak. Orang-orang yang bekerja datang pada pagi hari, mereka bersungut-sungut dan berprotes kepada pemilik kebun anggur tadi. Tetapi pemilik kebun anggur tadi, dia tetap pada keputusannya, dia tidak mengubah. Dia tetap memberikan yang sama kepada baik yang datang pada waktu pagi maupun yang datang pada waktu sore. Kenapa adik-adik? Karena pemilik kebun anggur ini memberikannya dengan penuh kemurahan hati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari kisah cerita ini Tuhan Yesus mau kita mengerti bahwa Allah bermurah hati kepada semua orang. Tidak hanya orang yang mampu, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak mampu, dilibatkan bersama. Demikian juga Tuhan mau adik-adik dalam pekerjaan Tuhan itu dapat mendatangkan kebaikan. Adik-adik yang punya bakat, pintar menari, pintar menyanyi, pintar berenang, itu dapat dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Kenapa ya adik-adik? Kita semua dapat memuliakan Tuhan dengan kemampuan kita. Kemampuan kita dipakai Tuhan. Adik-adik, kalau kita punya bakat, kemampuan yang lebih, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meremehkan teman yang lain. Kita harus sayang ya kepada teman-teman yang belum punya keahlian, karena Tuhan tidak pilih-pilih. Karena hidup adik-adik semua berguna dan Tuhan mau memakai adik-adik menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan ya dengan lagu BAIK baik ya. BAIK baik, BAIK baik, saya mau seperti Yesus. BAIK baik, TAAT taat, TAAT taat, saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Adik-adik, lipat tangan, kita bersama-sama untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini bisa bersama-sama dengan adik-adik untuk beribadah IMPA. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, secara khusus untuk adik-adik kami. Tuhan tolong adik-adik kami supaya dapat melakukan, mendengarkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Di mana kami mau belajar seperti Bapak kebun, pemilik kebun anggur yang mau bermurah hati kepada siapapun, tidak membeda-bedakan, baik itu orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami. Tuhan memberkati adik-adik kami, baik di dalam sekolah mereka, di dalam belajar mereka, yang sampai saat ini Tuhan kami masih belajar dari rumah masing-masing. Karena ada Tuhan pandemi yang kami tidak bisa belajar tatap muka di sekolah. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepintaran, kecerdasan untuk adik-adik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami. Tuhan juga mau hadir dan memberkati sekolah kami dan juga para guru-guru kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan menjagai kesehatan para orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan menjaga, dan Tuhan selalu memelihara dan memberikan damai sejahtera untuk bangsa dan negara kami. Kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk pemerintah kami, baik dari pusat bahkan sampai ke pelosok daerah. Tuhan memberkati pemerintah kami, khususnya Tuhan Bapak Presiden kami, bahkan sampai pelosok yaitu RT RW. Tuhan selalu melindungi dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan juga gereja-gereja kami Tuhan, secara khusus gereja kami yang ada di Lawang, Pelangi Kasih Lawang. Tuhan tolong menyertai dan memberkati gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang ada di gereja kami, dan juga Tuhan pendeta kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati dalam pelayanan dan dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak layan dan adik layan yang ada di rumah masing-masing saat ini. Biarlah Tuhan selalu hadir dan menolong kami semua. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita juga akan masuk di dalam doa pengutusan ya. Karena ibadah Impa pagi hari ini kita sudah selesai. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah Impa pagi hari ini. Lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bersama adik-adik sudah beribadah Impa pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua, khususnya adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Kami hanya mau serahkan yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Kita akan menyanyikan lagu bersyukur. Bersyukur, 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 susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang dapat kami berikan ya Bapa. Walaupun sedikit, kami percaya bahwa persembahan kami bisa berguna untuk membangun kerajaan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah akan selesai. Sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus,
sertanya setiap hari. Jalan sama Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam